Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dr. Sri Wijayanti. Saat ini saya adalah dosen program studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya, Tangerang Selatan. Video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan dijadikan contoh sebagai proses pembelajaran adalah mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah program studi ilmu komunikasi, kuliah wajib komunikasi yang berbobot 4 SKS dan diberikan pada mahasiswa semester 4. Mata kuliah ini membahas metode penelitian kuantitatif yang relevan dalam bidang komunikasi dengan fokus pada kajian media baru, sehingga diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa memiliki keterampilan yang kuat dalam merancang, melaksanakan, dan menganalisis penelitian kuantitatif yang berkualitas di bidang komunikasi dan media baru. Capaian pembelajaran prodi untuk mata kuliah ini terdiri dari 5 hal seperti yang tertera pada layar. Yang kemudian diturunkan kembali pada sejumlah capaian pembelajaran mata kuliah sebagai berikut. Adapun pokok bahasan yang akan disampaikan dalam mata kuliah metode penelitian kuantitatif meliputi 1. Ruang lingkup penelitian kuantitatif dalam komunikasi. 2. Perumusan masalah penelitian komunikasi yang diteliti secara kuantitatif. 3. Korelasi teori dan konsep serta metode penelitian kuantitatif sesuai dengan rumusan masalah. 4. Menyusun proposal penelitian bab 1 hingga bab 3. 5. Menganalisis data penelitian bentuk kuantitatif. 6. Menyusun laporan akhir penelitian bab 1 hingga bab 5 sesuai dengan sistematika laporan penelitian standar pedoman skripsi. Mata kuliah ini menggunakan sejumlah referensi. Referensi utama meliputi buku-buku sebagaimana yang tertera di layar. Sedang referensi pendukung dapat dilihat sebagaimana yang tampak di layar.
Penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari 5 komponen dengan persentase masing-masing komponen sebagai berikut. Untuk metode pembelajaran mata kuliah ini meliputi ceramah, diskusi, dan discovery atau inquiry learning. Berikut merupakan proses pembelajaran secara luring di dalam kelas. Kalau kita kelas MPK, untuk kualitatif minggu kedua, ya. Untuk minggu pertama kemarin, kalau misalnya ada yang ingat, kira-kira ada yang baca Aku Mbak, minggu kemarin itu kita bahas terkait dengan ruang lingkup penelitian kuantitatif dan kita membahas juga terkait dengan rumusan masalah. Bagaimana fenomena itu bisa kita kembangkan menjadi ciri-ciri kuantitatif, kemudian bagaimana kita berusaha untuk mengambil fenomena untuk menjadi sebuah rumusan masalah dalam penelitian gitu ya. Nah, untuk ini duluan atau belakang? Duluan. belakang. Jadi intinya dari pertemuan itu untuk memberikan informasi awal pada pembelajar tentang penelitian yang tertulis. Nah, karena di situ ada yang namanya masalah, ada yang namanya penelitian, ada yang namanya kemudian keduluan itu harus dapat membuat pembaca merasa tertarik. Kenapa ya kita harus membuat pembaca merasa tertarik bagian keduluan? Menurutku karena kayak muka kita gitu loh Mbak. Jadi kalau misalkan bagi baik, peneliti, misalnya runtutan penjelasan kita baik, pembaca dapat mengetahui maksud dan tujuan kita menulis itu. Itu sama seperti kalau saya ada buku itu etalase gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya etalase sebuah buku itu buat menarik, maka kita akan tarik masuk ke dalam. Jadi kalau saya etalase bisa kita lihat dari konteks yang kita gunakan. Gitu ya, kan? Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Mbak. Oke, itu dengan bagian-bagian yang ada di dalam pendahuluan, ya. Terutama kalau misalnya saya mengambil satu fenomena, kalau misalnya kalian saya minta untuk membuat latar belakang saya bilang tadi. Penting. Terus kalau menarik, kenapa? Oh, ternyata motif. Dan saya melihat itu mereka punya motif yang berbeda-beda saat melakukan diskusi. Menurut kalian, Kita kalau sumber data kita bisa kalau kuantitatif biasanya informan ya, informan kalangan remaja perempuan. Itu subjeknya. Iya. Media. Oke. Berarti hubungan antara tujuan penelitian dengan rumusan masalah. Lanjutan kait. Kita menggunakan kata praktis. Ketika kita ngomongin kata praktis, kata kuncinya apa? Siapa? Penelitian kali ini bermanfaat buat siapa? Siapa yang bisa melakukan diskusi? Ini yang pertama soalnya masalah konten yang bisa kita dari dulu di channel dan kan berusaha cari ya masalahnya apa, contohnya apa, dan latar belakang masalahnya seperti apa. Yang kedua tentang pengaruh paranormal mediation terhadap. Oh, Bude jawab. Emang ya kalau kesamaan konsep ini pasti bersama ya. Korelasi Buat pilih poin. Mobil. Kita tiga-tiganya pakai. Nah, kita coba lihat dulu nih ya. Kita coba lihat di sini. Dalam parental mediation. Bagaimana peran LBM-nya itu pengawasan pendampingan survei nggak sih? Survei ya? konten pendidikan itu ada dua. Orang tua. Iya, ada. Mungkin penelitian ini karena ada kata kunci pengaruh, mungkin yang pertama menggunakan metode survei. Nah, untuk rumusan masalahnya di sini penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh parental mediation terhadap persepsi efek negatif itu. Emang ya kalau kesamaan konsep ini pasti bersama ya. Korelasi Buat pilih poin. Mobil. Kita tiga-tiganya pakai. Nah, kita coba lihat dulu nih ya. Kita coba lihat di sini.
dalam badan medis. Bagaimana peran LBM-nya itu pengawasan pendampingan survei nggak sih? Survei ya? konten pendidikan itu ada dua. Orang tua. Sosial ada. Mungkin penelitian ini karena ada kata kunci pengaruh, mungkin yang pertama menggunakan metode survei. Nah, untuk rumusan masalahnya di sini penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh parental mediation terhadap persepsi efek negatif itu. Emang ya kalau kesamaan konsep ini pasti bersama. Buat pilih poin. Mobil. Kita tiga-tiganya pakai. Nah, kita coba lihat dulu nih ya. Kita coba lihat di sini. Dalam parental mediation. Bagaimana peran LBM-nya itu pengawasan pendampingan survei nggak sih? Survei ya? konten pendidikan itu ada dua. Orang tua. Sosial ada. Mungkin penelitian ini karena ada kata kunci pengaruh, mungkin yang pertama menggunakan metode survei. Nah, untuk rumusan masalahnya di sini penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh parental mediation terhadap persepsi efek negatif itu. Emang ya kalau kesamaan konsep ini pasti bersama. Buat pilih poin. Mobil. Kita tiga-tiganya pakai. Nah, kita coba lihat dulu nih ya. Kita coba lihat di sini. Dalam parental mediation. Bagaimana peran LBM-nya itu pengawasan pendampingan survei nggak sih? Survei ya? konten pendidikan itu ada dua. Orang tua. Sosial ada. Mungkin penelitian ini karena ada kata kunci pengaruh, mungkin yang pertama menggunakan metode survei. Nah, untuk rumusan masalahnya di sini penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh parental mediation terhadap persepsi efek negatif itu. Emang ya kalau kesamaan konsep ini pasti bersama. Buat pilih poin. Mobil. Kita tiga-tiganya pakai. Nah, kita coba lihat dulu nih ya. Kita coba lihat di sini. Dalam parental mediation. Bagaimana peran LBM-nya itu pengawasan pendampingan survei nggak sih? Survei ya? konten pendidikan itu ada dua. Orang tua. Sosial ada. Mungkin penelitian ini karena ada kata kunci pengaruh, mungkin yang pertama menggunakan metode survei. Nah, untuk rumusan masalahnya di sini penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh parental mediation terhadap persepsi efek negatif itu. Emang ya kalau kesamaan konsep ini pasti bersama. Buat pilih poin. Mobil. Kita tiga-tiganya pakai. Nah, kita coba lihat dulu nih ya. Kita coba lihat di sini. Dalam parental mediation. Bagaimana peran LBM-nya itu pengawasan pendampingan survei nggak sih? Survei ya? konten pendidikan itu ada dua. Orang tua. Sosial ada. Mungkin penelitian ini karena ada kata kunci pengaruh, mungkin yang pertama menggunakan metode survei. Nah, untuk rumusan masalahnya di sini penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh parental mediation terhadap persepsi efek negatif itu. Emang ya kalau kesamaan konsep ini pasti bersama. Buat pilih poin. Mobil. Kita tiga-tiganya pakai. Nah, kita coba lihat dulu nih ya. Kita coba lihat di sini. Dalam parental mediation. Bagaimana peran LBM-nya itu pengawasan pendampingan survei nggak sih? Survei ya? konten pendidikan itu ada dua. Orang tua. Sosial ada.
Mungkin penelitian ini karena ada kata kunci pengaruh, mungkin yang pertama menggunakan metode survei. Nah, untuk rumusan masalahnya di sini penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh parental mediation terhadap persepsi efek negatif itu. Emang ya kalau kesamaan konsep ini pasti bersama ya. Buat pilih poin. Mobil. Kita tiga juga ya Pak. Nah, kita coba lihat dulu nih ya. Kita coba lihat di sini. Dalam parental mediation. Bagaimana peran LBM-nya itu pengawasan pendampingan survei nggak sih? Survei ya. konten pendidikan itu ada dua. Orang tua. Sosial ada. Mungkin penelitian ini karena ada kata kunci pengaruh, mungkin yang pertama menggunakan metode survei. Nah, untuk rumusan masalahnya di sini penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh parental mediation terhadap persepsi efek negatif itu. Emang ya kalau kesamaan konsep ini pasti bersama ya. Buat pilih poin. Mobil. Kita tiga juga ya Pak. Nah, kita coba lihat dulu nih ya. Kita coba lihat di sini. Dalam parental mediation. Bagaimana peran LBM-nya itu pengawasan pendampingan survei nggak sih? Survei ya. konten pendidikan itu ada dua. Orang tua. Sosial ada. Mungkin penelitian ini karena ada kata kunci pengaruh, mungkin yang pertama menggunakan metode survei. Nah, untuk rumusan masalahnya di sini penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh parental mediation terhadap persepsi efek negatif itu. Emang ya kalau kesamaan konsep ini pasti bersama ya. Buat pilih poin. Mobil. Kita tiga juga ya Pak. Nah, kita coba lihat dulu nih ya. Kita coba lihat di sini. Dalam parental mediation. Bagaimana peran LBM-nya itu pengawasan pendampingan survei nggak sih? Survei ya. konten pendidikan itu ada dua. Orang tua. Sosial ada. Mungkin penelitian ini karena ada kata kunci pengaruh, mungkin yang pertama menggunakan metode survei. Nah, untuk rumusan masalahnya di sini penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh parental mediation terhadap persepsi efek negatif itu. Emang ya kalau kesamaan konsep ini pasti bersama ya. Buat pilih poin. Mobil. Kita tiga juga ya Pak. Nah, kita coba lihat dulu nih ya. Kita coba lihat di sini. Dalam parental mediation. Bagaimana peran LBM-nya itu pengawasan pendampingan survei nggak sih? Survei ya. konten pendidikan itu ada dua. Orang tua. Sosial ada. Mungkin penelitian ini karena ada kata kunci pengaruh, mungkin yang pertama menggunakan metode survei. Nah, untuk rumusan masalahnya di sini penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh parental mediation terhadap persepsi efek negatif itu. Emang ya kalau kesamaan konsep ini pasti bersama ya. Buat pilih poin. Mobil. Kita tiga juga ya Pak. Nah, kita coba lihat dulu nih ya. Kita coba lihat di sini. Dalam parental mediation. Bagaimana peran LBM-nya itu pengawasan pendampingan survei nggak sih? Survei ya. konten pendidikan itu ada dua. Orang tua. Sosial ada. Mungkin penelitian ini karena ada kata kunci pengaruh, mungkin yang pertama menggunakan metode survei. Nah, untuk rumusan masalahnya di sini penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh parental mediation terhadap persepsi efek negatif itu. Emang ya kalau kesamaan konsep ini pasti bersama ya. Buat pilih poin. Mobil. Kita tiga juga ya Pak. Nah, kita coba
coba lihat dulu nih ya. Kita coba lihat di sini. Dalam badan mediation-nya. Bagaimana peran LBM-nya itu pengawasan pendampingan survei nggak sih? Survei ya. konten pendidikan itu ada dua. Orang tua. Sosial ada. Mungkin penelitian ini karena ada kata kunci pengaruh, mungkin yang pertama menggunakan metode survei. Nah, untuk rumusan masalahnya di sini penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh parental mediation terhadap persepsi efek negatif itu. Emang ya kalau kesamaan konsep ini pasti bersama ya. Buat jadi poin. Mobil. Kita tiga-tiganya pakai. Nah, kita coba lihat dulu nih ya. Kita coba lihat di sini. Dalam badan mediation-nya. Bagaimana peran LBM-nya itu pengawasan pendampingan survei nggak sih? Survei ya. konten pendidikan itu ada dua. Orang tua. Sosial ada. Mungkin penelitian ini karena ada kata kunci pengaruh, mungkin yang pertama menggunakan metode survei. Nah, untuk rumusan masalahnya di sini penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh parental mediation terhadap persepsi efek negatif itu. Emang ya kalau kesamaan konsep ini pasti bersama ya. Buat jadi poin. Mobil. Kita tiga-tiganya pakai. Nah, kita coba lihat dulu nih ya. Kita coba lihat di sini. Dalam badan mediation-nya. Bagaimana peran LBM-nya itu pengawasan pendampingan survei nggak sih? Survei ya. konten pendidikan itu ada dua. Orang tua. Sosial ada. Mungkin penelitian ini karena ada kata kunci pengaruh, mungkin yang pertama menggunakan metode survei. Nah, untuk rumusan masalahnya di sini penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh parental mediation terhadap persepsi efek negatif itu. Emang ya kalau kesamaan konsep ini pasti bersama ya. Buat jadi poin. Mobil. Kita tiga-tiganya pakai. Nah, kita coba lihat dulu nih ya. Kita coba lihat di sini. Dalam badan mediation-nya. Bagaimana peran LBM-nya itu pengawasan pendampingan survei nggak sih? Survei ya. konten pendidikan itu ada dua. Orang tua. Sosial ada. Mungkin penelitian ini karena ada kata kunci pengaruh, mungkin yang pertama menggunakan metode survei. Nah, untuk rumusan masalahnya di sini penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh parental mediation terhadap persepsi efek negatif itu. Emang ya kalau kesamaan konsep ini pasti bersama ya. Buat jadi poin. Mobil. Kita tiga-tiganya pakai. Nah, kita coba lihat dulu nih ya. Kita coba lihat di sini. Dalam badan mediation-nya. Bagaimana peran LBM-nya itu pengawasan pendampingan survei nggak sih? Survei ya. konten pendidikan itu ada dua. Orang tua. Sosial ada. Mungkin penelitian ini karena ada kata kunci pengaruh, mungkin yang pertama menggunakan metode survei. Nah, untuk rumusan masalahnya di sini penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh parental mediation terhadap persepsi efek negatif itu pada anak. Kalau bisa siapa yang menjadi subjek kritiknya siapa? Yang menjadi Orang tua. bagaimana persepsi negatif itu pada anak di Tangan orang tua. supaya ini kan kalau kuantitatif harus selesai dijelaskan ya. Terus kemudian tujuan penelitian. Ini kan sifatnya korelasi, studi bisa korelasi. Nah, kalau korelasi itu artinya pada saat kalian mau mengujinya, itu kalian belum mengetahui dan tidak antara X dan ada di X-nya apa mediation, Y-nya persepsi negatif gitu ya. Tapi kira-kira di bagian latar belakangnya itu ya. Siap. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau kalian
bikin penelitian kuantitatif, kurang lebih kalau yang survei kurang lebih seperti ini. Gitu ya. Siap. Oke, kemudian kelompok yang belakang. Rumusan masalahnya bagaimana pengemasan konten edukasi kesehatan organ tubuh di channel YouTube Dolewak periode 2023 sampai 2025. Channel YouTube Dolewak periode 2023 sampai 2025 konten-kontennya. Oke, oke. Nanti mungkin perlu dilengkapi bagian ada yang ingin ditanya terkait dengan tugas. Zahra, ada yang ingin ditanyakan Zahra? Sudah cukup jelas? Jelas. Ingat,